Salam sadis, salam cuan, walaupun tipis-tipis yang penting cuan. Salam weekend, ketemu lagi di hari weekend. Jadi market lumayan ya, hijau tapi BTC Dominance yang menguat. Coba kita lihat. Ini sekarang kalau saya buat video, ini market cap di 1 triliun,053 billion, volume di 99,6 billion, BTC dominance ya udah di 39,2 lagi ya. Kemarin sampai 38,7 gitu ya. Ini menguat dia. ETH di 20,2%. ETH jadinya agak-agak lemot juga ya. BTC udah dia agak lemot juga, nggak terlalu gimana. Sekarang saya buat video Bitcoin di 21.600, ETH di 1735, something gitu. Nah, nggak terlalu ini ya. Kurang kenceng juga. Pengennya lebih kenceng lagi Ethereum. Ya kan. BNB di 296 ya. Cardano di 51. Wah, Atom semalam lumayan juga ya. Ya gimana lah, rezeki udah segitu. Saya udah lepas. Dia naiknya lumayan sampai ke $16 sekian kemarin ya. Ini sekarang udah balik ke $15 something. Oh, $16 lagi nih. Wah. Ya, rezekinya cuma segitu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting ada ini ya, rezeki ya. Walaupun tipis ya udahlah. Jadi hari ini market ya, begitu kayaknya agak sulit juga dia ada ini kita ambil altcoin, agak ragu ya. Ya juga udah Sabtu biasanya gitu dia ya mudah lihatlah kayaknya sih yang dimainkan BTC disorong gitu, BTC yang menguat ya, Bitcoinnya ya mudah-mudahan Ethereum juga inilah ada yang sorong lagi, makin disorong ke atas, mudah-mudahan siapa tahu kan. Jadi market hari ini ya biasa di weekend ya, nggak banyak, kita sedikit aja yang kita bahas. Untuk saat begini ada yang tanya kok bisa short. Saya sih belum, ragu gitu ya, ada yang mau ambil bear atau agak ragu saya gitu. Saya lihat masih ini mungkin masih bisa disorong dikit, kayaknya masih mau. Wah, banyak kemarin itu tiang panjang gitu, short squeeze ya, banyak kena likuidasi yang short ya. Dia bersihin yang short kemarin, maka tiang panjang gitu. Ini agak menguat, kita lihat lah hari ini Sabtu, besok Minggu ya kan. Minggu nanti kita lihat lagi weekly candle-nya di mana dia mampu tutup itu ya, bisa seberapa dia bisa tutup. Andai kata aja besok Senin pagi ya, weekly candle-nya bisa tutup di 21.800 gitu, 218, 219 udah bagus sekali itu. Tapi ya nggak tahu lah, kita lihat lah ya kan. Hari ini kayaknya saya nggak scalping lah, lihat kondisi gitu agak ragu gitu karena BTC dominance-nya menguat gitu ya. Jadi saya hari ini sedikit ini di weekend nonton kuda santai. Jadi saya sedikit bahas pertanyaan. Udah berapa kali ada mereka, kok gimana nanti Piala Dunia, koin-koin ini yang apa? Ya saya sih nggak tahu pasti gitu, cuma ya jangan terlalu berharap mau gimana juga, kita nggak tahu karena di bulan 11 nanti masih ada Fed naikkan interest rate hike lagi ya kan, masih ada beberapa hal gitu event
Jadi ya mudah-mudahan aja, berharap bisa nih, tapi eh, saya kurang yakin juga sih gitu kan. Tapi ya coba aja lah. Yang penting kalian udah serok koin-koinnya, kalau masih pas didam masih murah ya nggak usah takut gitu. Istilahnya kalau nanti Piala Dunia dia nggak terlalu ini juga, yang penting kalau koinnya yang bagus ya hold aja untuk next bulan. Misalnya apa yang udah pasti kan, Algorand kerja sama FIFA ya kan. Terus Sierra Crow ya, Crypto.com dia sponsor juga ya kan, sebagai sponsor besar juga. Terus ya koin ini lagi tuh Chilis ya, karena dia spesial di spot, dia banyak ini proyek di situ. Ya kita lihat yang mana ini ya kan. Jadi kalaupun itu 3 koin aja kalian udah hold gitu ya nggak usah takut sih ya kan. Karena terus berprogres, apalagi Algorand. Memang Algorand untuk sekarang ini lemon, tapi Algorand itu untuk panjang gitu ya. Algorand bukan hanya itu, dia banyak proyek-proyek besar juga dia garap, termasuk kerjasama uh, sama ini LG gitu ya, kalau nggak salah. Kalau saya nggak bahas lagi teknologinya Trilema ini, itu semua udah lama, kalian bisa lihat-lihat di inilah video lama, terus ataupun di video-video yang spesial bahas dia punya ini kan. Tapi yang kita lihat sekarang gimana dia bangun ekosistemnya, kerjasama proyeknya ya gitu. Dan juga dia selain itu juga bulan 11 ini ditunda ISO 20022 itu, uh, pengganti Project Swift itu ya, itu diundur ke 2025 tepat pada bulan gitu. Jadi uh, Algorand juga salah satu yang memegang sertifikat ISO 20022 juga itu. Jadi kalau sekarang misalnya kondisi gitu, tiap ini lagi beristan, kalian ada dana, kalian akumulasi ya bagus juga Algorand gitu. Cuma tipe-tipe koin gitu, Algorand, Cardano, kadang ya itu naiknya kadang agak lelet, tapi nanti kalau tiba-tiba ada apa disorong lumayan juga naiknya gitu ya. Jadi itu aja. Uh, jadi jangan nanti udah kok apa kabarnya Algorand, nah itu ya saya nggak tahu lah, kalau mindset Anda short term ya nggak cocok sih. Itu dia koin-koin gitu cocoknya untuk long term gitu invest. Terus lagi berita hari ini ada sedikit Gedung Putih rupanya mereka lebih support POS, Proof of Stake. Mereka bahas soal energi paling pengaruh sekarang, karena terutama Eropa juga krisis banyak ini ya kan. Jadi apapun mereka target ya ini, makanya saya rasa ke depan juga kayaknya agak tertekan juga yang mining. Kalau dia pemerintah masih agak ragu juga kenapa dia kali ini benar-benar serius dia Ethereum si Vitalik dari proof of work dia akhirnya gimana pun dia tentang, dia udah nggak peduli. Dulu kalau mining komplain dia agak ini kan, sekarang mungkin ada proyek besar di belakang itu. Karena Ethereum secara nggak ini kita lihat juga udah terkontrol institusi, dia mau nggak mau juga harus dengar, karena nggak mungkin dia udah bangun banyak hal, ekosistem udah gede, nggak mungkin dia mau lawan pemerintah juga, takut dia. Kalau apalagi pemerintah sekarang kan tegas, pokoknya nggak ada, mereka suka mereka gitu ya kan. Mereka agak takut juga lihat kali ini dia serius dengan tornado cash ya kan, dibilang ilegal ini pencuri, itu ditangkap dipenjarakan gitu. Maka mereka orang-orang ini kan agak takut, maka mau nggak mau ya pemerintah juga tetap yang menang ya kan, pemerintah Amerika di situ. Makanya saya rasa satu hal ke depannya itu uh, yang mereka lebih lihat ini POS. Tapi satu sisi masalahnya lebih geblek lagi si SEC, si Gensler gitu. Buat dia cuma uh, Bitcoin komoditi gitu dengan POW nambang gitu ya. Kalau buat dia POS, proof of stake itu security, kan bertolak belakang.
Sedangkan ini kalau kita lihat di Gedung Putih, mereka lebih mensupport ke POS gitu. Ya, proof of stake itu saving energy, apalagi lihat keadaan kondisi sekarang gitu ya. Banyak negara krisis energi, terutama Eropa gitu. Kalian tahu nggak sekarang misalnya di Eropa, Belanda aja gitu ya. Itu misalnya 2 tahun lalu Anda bayar listrik tiap bulan misalnya 150.000 gitu ya. 2 tahun lalu misalnya harga listrik Anda 150.000 per bulan. Sekarang hampir 10 kali lipat, mungkin sekitar sebulan 1.400.000 sekian sampai 1.500.000 gitu sebulan. Bagaimana krisis inflasi di sana, ya kan? Nah, itu naiknya udah sampai segitu loh. Makanya sekarang seluruh dunia, kalau pemerintahnya nggak bagus nangani, sampai begitu tuh mereka ininya, kesusahannya gitu. Maka Eropa banyak tuh bisnis-bisnis udah nggak kuat gitu. Jangankan mau harapkan bisnis baik gitu kan, untuk bayar utility istilah bayar listrik, bayar gas gitu kan, bayar uang air gitu, itu berlipat-lipat naiknya gitu ya. Belum lagi uang sewa, belum lagi nggak kuat mereka ya, bangkrut, banyak yang akan tutup di tahun depan 2002, lebih banyak lagi katanya kalau menurut kita baca artikel para prediksi, para analisis. Makanya ya kita pun di kripto ini selalu saya ingatkan, hati-hati, hemat-hemat, bagus-bagus money management gitu ya, atur keuangannya, jangan sembarangan ini gitu ya. Jadi ya kita lihatlah market hari ini lebih santai, biasa di weekend. Ya kita masih harap Bitcoin terus disorong ke atas. Saya sih berharap masih mampu dia sorong 22.300 gitu ya. Ya nggak tahu lah, apa dia cuma sampai 21.700, 800 terus dia koreksi bentar baru nanti ngelanjutkan, ya kita lihat lah. Lagian juga weekend volume udah mulai agak turun. Kalau altcoin mau kita scalping juga udah mulai agak ini. BTC dominance menguat agak nggak seret gitu ya. Terus udah pada hijau, kita butuh dia koreksi dulu dikit baru kita ambil masuk lagi gitu. Lihat momen gitu. Oh ya sekalian, ini banyak nanya Lunsi dalam berapa hari ini, saya kurang mojab gini loh. Kalian yang udah cuan Lunsi, good luck. TP ya kan, saya ingatkan udah cuan TP. Cuma kalau saya pribadi, saya orangnya play safe, saya nggak mau yang udah masalah ini itu, saya nggak ini. Bukan saya anggap remeh koin, nggak. Cuma saya pribadi puluhan ribu koin, saya bisa seleksi ratusan koin kalau saya mau, nggak perlu lagi cuma kurang dari 10 koin kalau andai kata saya mau invest gitu ya kan, yang benar-benar saya pilih. Kenapa saya harus cari yang masalah gitu ya, karena Lunsi ini masih tetap di target pemerintah, apalagi nanti mau buat regulasi ya. Jadi buat kalian yang udah beli kemarin itu cuan, syukur, good luck gitu. Tapi saran saya, masukan saya, terserah Anda mau dengar atau enggak, TP, ambil keuntungan. Kalau Anda masih struck, nanti dia turun lagi, nih kan mulai turun lagi, koreksi, Anda masukkan balik yang cuan aja. Andai kata nanti ada terjadi hal sesuatu, ya udah jadi abu-abu gitu. Andai kata jadi masalah saat regulasi ya kan, karena itu akan diangkat. Dan belum lagi faktor hukuman lagi gitu nanti ya, hukum terus berproses itu nanti gitu. Jadi itu, jadi makanya kalian ada tanya saya soal Luna, Lunsi, saya kurang mau bahas karena saya nggak mau nanti kalian FOMO ini itu, yang nggak ngerti masuk nanti, apalagi yang masuk di pucuk, mampus lo sangkut gitu ya kan. Udah sangkut terus nanti kena regulasi, ambiar jadi abu gitu ya kan. Ya itu yang bisa saya kasih masukan, itu aja. Udah cuan TP, kalau memang ini kita nggak tahu, andai kata dia aman ya Anda masukkan balik dia cuannya aja gitu, profitnya gitu. Oke, jadi begitu aja video hari ini di hari Sabtu. Salam Rio dari Tokyo. Nonton kuda tuh kuda seru banget. Salam dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.